Halo teman-teman trader dan investor, selamat datang lagi di channel Cuan-Cuan Saham di analisa teknikal dan bandarmologi harian. Seperti biasa, hari ini hari Selasa, hari yang indah ya setelah kemarin kita dikocok-kocok hampir seminggu. IHSG naik 1,53%. Seperti biasa nanti kita akan menganalisa IHSG dan juga beberapa saham pilihan. Terus juga buat teman-teman yang ingin memberikan tips, donasi atau support untuk cuan-cuan saham, bisa caranya tinggal klik link Sociabase di deskripsi masing-masing konten tuh untuk donasi untuk cuan-cuan saham. Buat teman-teman yang ada pertanyaan, kritik atau saran, silahkan bisa sampaikan aja, bisa via DM Instagram atau komen YouTube. Dan insya Allah setiap pertanyaan pasti akan saya jawab kalau saya sudah ada waktu. Tapi pasti saya baca dan pasti saya jawab, seperti itu. Terus juga jangan lupa support terus channel Cuan-Cuan Saham dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Tinggal pencet-pencet aja ya. Bisa pencet like, bisa komen-komen mau request analisa, mau komen lucu-lucuan, mau kritik atau saran, silahkan. Mau diskusi juga silahkan. Kita jadikan Cuan-Cuan Saham ini jadi komunitas trading yang sehat. Terus juga tinggal klik subscribe. Terus juga jangan lupa nyalain notifikasinya karena akan ada konten setiap hari dari Cuan-Cuan Saham. Senin sampai Jumat analisa harian, terus Sabtu Minggu nanti bakalan ada konten spesial seperti itu. Terus juga menanggapi karena respon teman-teman bagus untuk grup dari Cuan-Cuan Saham, insya Allah bakal saya finishingkan, ini baru proses dan ya nanti kalau misalkan sudah siap pasti akan saya publikasikan di konten. Jadi terima kasih supportnya buat teman-teman dan stay tune aja, tunggu ada grupnya. Oke, langsung aja kita akan masuk ke IHSG di hari yang bagus ya. Setelah kemarin kita hampir seminggu turun terus, ternyata divergennya cukup kuat ya. Setelah dia divergen di sini, harganya naik tapi indikator RSI-nya turun. Akhirnya dia divergen turun 1 2 3 4 5 6 7. 7 hari dia turun. Bahkan lebih dari 1 minggu ya, karena kok 1 minggu itu kan cuma 5 hari doang kalau bursa. 7 hari IHSG turun, lalu udah ada pembalikan arah dan ya sudah arahnya ke atas lagi. Langsung aja kita akan masuk ke seperti biasa ya, transaksi dulu. Hari ini transaksi 12 triliun masih bagus. Jadi semenjak dia bottoming, ini transaksinya udah mulai bagus terus ya. Setelah 18 Mei ini transaksi udah di atas 10 triliun, bahkan rata-rata di 12 triliun terus. Nggak kayak waktu di sini cuma 8 triliun, 9 triliun, 8 triliun. Itu kan kecil ya, karena memang ya ketika transaksi besar tuh akan ada pergerakan signifikan, beda sama transaksi kecil. Kayak misalkan kalau ibaratkan kayak volume gitu ya, kalau volume besar itu kan artinya bagus, kalau volume kecil artinya jelek. Nah volume itu kan salah satunya tercipta dari transaksi juga, itu alias uangnya turnover. Transaksi masih bagus. Lalu untuk pergerakan asing, hari ini asing net sell totalnya 472 miliar, jadi asing jualan ya. Ya pasti jualan dan pasti beli juga sih, cuman hari ini dia net sell tidak net buy. Bukan jumlah yang terlalu besar, cukup besar sih, 400 miliar, 472 tepatnya, tapi ya masih aman, kalau menurut saya masih bagus juga. Indeks dunia juga udah pada rebound ya. Kemarin memang waktu IHSG hari kemarin itu sempat turun banyak tuh, dari indeksnya US aja pada turun 1%-an juga. Tapi hari ini US juga pada hijau tebal ya, rata-rata naik 1% dari Dow Jones, S&P 500 sama Nasdaq nih. Terus juga bursa lokal juga lumayan beragam, ada yang sudah hijau, ada yang merah. Ini kayak Tokyo itu udah naik 3%, terus Hong Kong tapi masih merah, Shanghai juga hijau, tuh beragam lah. Tapi IHSG bagus hari ini, kita analisa aja nanti. Lalu untuk masuk ke saham-saham yang dibeli asing, yang pertama masih ada Bank Mandiri. Ini masih menarik sekali sih, dia konsisten di akumulasi asing ini, biasanya nanti bakal terjadi sesuatu, tinggal tunggu tanggal mainnya aja. Kalau misalkan teman-teman udah yakin dengan yang diakumulasi asing terus ini, ya tinggal dibeli aja, terus tinggal ditahan. Kalau turun malah beli lagi selama asingnya belum distribusi. Tuh nanti saya jelaskan lebih dalam di Bank Mandiri ya, cukup menarik ini. Lalu kedua ada BRPT yang udah rebound naik 10%, asing juga beli lumayan 29,4 miliar. Lalu INKP naik juga 3%-an ya, dan asing net buy 11,4 miliar. Setelah itu ada Unilever yang tidak melanjutkan merah kemarin, tapi dia masih dibeli asing, net buy 9 miliar. Lalu TKIM 9 miliar juga, Pakuwon 8,4 miliar, dan ICBP 7,2 miliar. Setelah itu ada INDF 5,6 miliar. CTRA juga ada rebound, ada akumulasi asing juga 4,7 miliar.
Lanjut masuk yang dijualin asing, pertama ada Bank BRI, kecil tapi 69,7 miliar, bahkan BRI juga hijau hari ini. Lalu BCA 44 miliar, kecil-kecil jumlahnya. Kalau dibandingkan dengan market cap-nya ya ini tidak terlalu signifikan. Lalu BEVIN 43,5 miliar, LPPF 43 miliar, Astra 40,8 miliar, MTDL 37,9 miliar, Telkom 36,2 miliar, dan Era 31,9 miliar. Seperti itu. Oke, kita akan masuk ke IHSG dulu. IHSG hari ini cakep ya. Setelah kemarin turunnya juga lebih dari 1%, hari naiknya juga langsung dibayar. Dan yang saya suka adalah dia tidak bikin gap. Itulah yang bagus lah. Jadi kayak ya apa ya, melihat yang kemarin-kemarin terjadi, ketika ada gap itu pasti ditutup, ketika ada gap itu pasti ditutup, dan ya memang seperti itu rumusnya gitu. 9 dari 10 gap itu pasti tertutup kalau common gap tuh. Cuman yang saya miss adalah saya kira di sini adalah breakaway gap yang nggak perlu ditutup, tapi ternyata akhirnya ditutup juga. Nggak masalah, dan sekarang bakal lebih sehat karena sudah tidak ada gap lagi. Bahkan hari ini pun juga dia nggak open gap. Sebenarnya kalau misalkan kita pakai candle intraday ada gap kecil karena kemarin kan closingnya di sini ya. Close-nya di 5996, tapi hari ini opennya ada di 6006. Jadi ada gap. Cuman kalau misalkan kita lihat pakai candle daily nggak ada gap ya, karena bodinya ke shadow kemarin. Kalau menurut saya masih aman untuk ini tuh. Tapi kalau misalkan kita penganut aliran intraday ya artinya gapnya juga nanti bakal harus ditutup seperti itu. Cuman kalau menurut saya oke. Dan ini tanda-tanda dari awal bullish ya, harapan saya pun juga segitu ya. Hari ini juga IHSG udah sampai ke resistennya lagi, high-nya hari 6118, cuman ternyata belum dikasih breakout hari ini. Coba aja kita pantengin 3 hari ke depan, Rabu, Kamis, Jumat ya. Ya harapannya sih Rabu atau Kamis IHSG breakout 6115, terus nanti Jumat hari take profit sedunia IHSG retest. Semoga seperti itu ya skenarionya. Yang pasti masih sama, karena IHSG closing di 6087 berarti resistennya masih 6115. Cukup kuat, tapi kalau 6115 bisa breakout, menurut saya bakalan cakep sekali. Karena itu ada kemarin ya, kita lihat ada inverted head and shoulder. Ini shoulder kiri, ini headnya, ini shoulder kanan, dan sudah sampai ke neckline-nya yaitu di 6115. PR-nya tinggal nge-breakoutin 6115 aja, dan kalau misalkan 6115 udah breakout, saya yakin bakalan ada kenaikan minimal ya sampai 6484 lah. Itu kalau enggak ya minimal sini dulu lah 6359. Kalau enggak ya nutup gap di sini ada gap kecil sekali tapi seperti itu. Kita lihat aja seminggu ini, kita pantengin ya apakah IHSG bakal berhasil breakout. Tapi kalau dilihat dari tanda-tandanya harusnya berhasil breakout sih, karena dia juga udah habis turun banyak ya. Seperti itu. Tinggal itu aja. Kuncinya 6115. Tapi kalau misalkan IHSG tidak bisa breakout 6115, ya harus siap-siap juga karena dia bakal koreksi turun ke supportnya. Kalau support terdekat sama masih ada di area 6.000-an. Itu cukup kuat support 6.000 itu, ada support klasik, ada support psikologis juga yang pasti itu bakal cukup kuat untuk menahan penurunan IHSG. Jadi untuk sekarang IHSG berada di range antara 6115 sampai 6.000, dan kalau misalkan 6115 belum bisa breakout, jangan kaget ketika IHSG bakalan turun, karena kalau nggak bisa breakout ya bakalan banyak yang taking profit seperti itu. Kalau mau aman gimana? Ya ketika IHSG misalkan kayak tadi ya, IHSG nyentuh 6118 gitu, ya taking profit dulu aja, saham-saham yang pada profit di taking profitin. Tapi kalau misalkan berhasil breakout, ya tinggal dibeli lagi. Tuh, tapi kalau misalkan kita udah taking profit terus turun, setidaknya kan kita udah cuan ya, seperti itu. Cuman ya yang perlu kita ingat, kita tidak trading di bursa, kita trading di saham. Tapi ya memang harus diperhatikan juga, karena bursa ini kan ibarat kayak wadah kita ya, kayak pasar kita gitu. Misalkan pasar tradisional, kalau pasarnya bersih, wangi, pedagangnya jujur, pasti yang belanja juga pada senang. Tapi kalau misalkan pasarnya becek, bau, kotor, banyak preman dan lain sebagainya, ya itu pasti bakalan orang malas belanja. Jadi diibaratkan IHSG itu seperti itu. Ketika baru arah yang bagus, ya pasti bakalan semakin gitu. Sampai kapan? Sampai melemah seperti itu. Untuk sekarang masih oke. PR-nya adalah ini, breakout 6115 sama breakout RSI di sini ya, 63 ini, agar tidak membuat divergent lagi. Seperti itu. Itu bakalan bagus, dan ya kalau dilihat dari kemarin-kemarin pergerakan asingnya juga, akumulasi saham-saham blue chipnya, kalau menurut saya harusnya semoga harapan saya antara Rabu dan Kamis itu bisa breakout seperti itu. Nanti Jumat ya buat retest aja lah. Jadi tidak koreksi karena nggak berhasil breakout, tapi koreksi karena dia retest. Terus setelah itu harapannya minggu depan IHSG bisa breakout descending triangle ini dan bisa
lanjut uptrend ke atas. Karena kalau misalkan kita lihat juga banyak saham yang bentuknya kayak gini setelah kemarin pada rally ya akhir tahun 2020 mulai koreksi membuat descending triangle saham-saham yang korelasinya kuat dengan IHSG, dan setelah itu beberapa udah breakout tuh. Cuman ya untuk IHSG masih belum breakout seperti itu. Ya semoga aja IHSG segera breakout terus juga segera bullish lagi, karena juga saya juga kangen ya masa-masa IHSG rally itu, kayak ibaratkan nggak perlu analisa, nggak perlu dipikir, beli saham apa aja pasti cuan gitu ya. Itu bisa terjadi kalau pasarnya baru bagus. Tapi kalau pasar konsolidasi, apalagi pasar baru downtrend, nah itu kita harus siap-siap lah, karena bakal naik level IHSG ini, tidak asal lempar duit jadi duit juga lagi seperti itu. Itu untuk IHSG. Yang pasti yang saya ingatkan selalu sama, jangan lupa trading plan, money management, dan analisanya seperti itu. Harapannya semoga IHSG segera breakout tuh ya. Kondusif lah ya hari ini, gak pada panik juga seperti itu. Lanjut, kita akan masuk ke beberapa saham pilihan. Kita mulai dari Bank BRI dulu, yang hari ini naik 2,5%, tapi asing net sell. Kalau misalkan net sell dilihat dari net sell-nya pun juga net sell-nya kecil kok, cuman 69 miliar. Kenapa saya kecil? Ya karena BRI ini market cap-nya ratusan triliun gitu loh. Angka segitu tidak akan terlalu signifikan, kecuali net sell-nya juga sampai triliunan bakalan kerasa. Beda sama saham-saham second liner yang market cap-nya masih berapa triliun gitu ya. Pasti angka miliaran ini bakalan lebih terasa seperti itu. Itulah kayak bobotnya seperti itu. Hari ini BRI menarik, dia udah closing bahkan di atas 4.000. Yang jelek cuman volumenya masih kecil loh, seperti itu. Cuman ini bisa dimanfaatkan juga, nanti ketika dia rally volumenya baru semakin besar, seperti itu. Tuh masih oke sih, cuman ya harusnya kalau fair-fairan ketika dia breakout 4.000 dengan volume kecil tuh masih kurang bagus. Jadi kayak ya 50-50 lah kalau menurut saya untuk Bank BRI ini, belum saya bilang bagus, tapi kalau jelek juga enggak juga, karena dia udah berhasil closing di atas 4.000. Volumenya aja yang belum memverifikasi ini. Tuh. Yang pasti batasi resiko aja. Dan kalau misalkan teman-teman tanya supportnya BRI itu di mana Mas? Kalau saya mau jangka panjang di BRI, masuknya di mana Mas? Selama dia masih di dekat 4.000, masih nggak masalah banget beli BRI itu. Karena angka 3.800 sampai 4.000 itu area buy-nya BRI. Dengan catatan mungkin investasi atau swing agak lumayan panjang seperti itu. Tuh, karena sekarang dia juga closingnya di 4.040, bisa dimanfaatkan juga 4.000 ini untuk support. Kalau dia ke sana 4.000 bisa beli gitu. Tapi kalau misalkan turun bisa beli lebih banyak. Yang pasti selama belum jebol 3.800 harusnya masih oke Bank BRI ini. Seperti itu. Dia juga mungkin double topnya ini sudah sesuai target ya. Jadi tinggal sekarang baru pembalikan arah. Volumenya doang yang masih kurang bagus. MACD-nya udah lumayan bagus nih ya, histogramnya udah mulai menguat setelah sebelumnya melemah, masih melemah juga, sekarang udah mulai melemah histogramnya. Terus juga RSI-nya sudah mengarah ke atas. Oke lah, suatu yang wajar karena dia habis koreksi lumayan juga ya. Ini juga masih ada gap di sini 4.200. Dan kalau menurut saya targetnya jangka pendek ini Bank BRI ke sana ke 4.200 dulu. Seperti itu. Setidaknya nutup gap. Nanti kalau misalkan dia nutup gap di 4.200, tinggal kita lihat dia berhasil breakout atau enggak. Kalau misalkan dia enggak berhasil breakout, ya mungkin bisa koreksi dulu. Tinggal kita lihat apakah koreksinya membuat untuk higher low tuh. Tapi kalau misalkan tidak untuk higher low, ya hati-hati juga. Tapi kalau misalkan dia berhasil breakout 4.200, target selanjutnya 4.400, dan harusnya itu bakalan bagus kalau misalkan bisa breakout 4.400 ya. Karena bisa juga ada double bottom, ini bottom 1, ini bottom 2 yang calon dibikin. Yang penting terdekat targetnya itu dulu 4.200 sampai 4.400. 4.200 breakout, 4.400 breakout, lanjut baru kenceng jalannya. Itu kalau menurut saya. Tapi kalau misalkan untuk supportnya pertama area 4.000, setelah itu area 4.000 sampai 3.800 itu area buy untuk Bank BRI. Sama masih bertahan di situ masih bagus ya, apalagi kalau misalkan teman-teman cari saham buat investasi. Seperti itu. Lama nggak ngecek BCA, bentar, kita belum lihat dalamnya ya. Hari ini asingnya net sell tapi terjadi akumulasi walaupun kecil ya. Small akumulasi, normal akumulasi, small akumulasi dari broker RX. 3 broker ke atas sih, 3 sama 5 ya. Berarti ini 5 teratas sama 3 teratas. Yang jualan juga kecil ya, netral lah kalau dari dalamnya, cuman dari teknikalnya lumayan oke. Lanjut kita ke BBCA. Kalau misalkan teman-teman itu buat hold jangka panjang ya, percaya sekarang tuh angka murah 4.000 itu. Nanti suatu saat BRI di 5.000, BRI di 6.000, itu tinggal tunggu waktu aja. Seperti itu. Kita ke BBCA yang lama nggak kita cek.
Hari ini juga naik ya 1,44%, tapi dia volumenya kecil juga kenaikannya. Dia udah rebound dari kemarin, supportnya di 31275 ya. Sebelumnya juga rebound dari sini, ini 31300, kemarin low-nya 31050, tapi angka reboundnya dari sini sekitar 31200-an seperti itu. Cukup menarik. Yang masih kurang oke juga volumenya doang. Untuk dari indikator udah oke juga, histogramnya mulai menguat, RSI mulai mengarah ke atas, tinggal itu aja. Volumenya belum memverifikasi. Hari ini ada big akumulasi, tapi dari broker CC ya. Jarang-jarang CC ngakumulasi si BBCA ini. Biasanya kalau brokernya BBCA itu kan yang merah-merah itu. CGYU, KZ, ZP, RX, BK tuh. Tapi kalau CC jarang-jarang. Tapi ya yang terjadi seperti itu, dan asing pun bisa pakai broker manapun ya. Mau pakai CC ya suka-suka dia, mau pakai PD ya suka-suka dia, mau pakai XC juga suka-suka dia gitu. Hari ini ada akumulasi cukup bagus ya, dari top 1, top 3 maupun top 5. Seperti itu. Untuk BBCA juga masih sama, belum bergerak signifikan ya. Satu yang wajar karena ini blue chip, bobotnya berat. Kalau mau ngangkat tuh agak berat. Kalau nggak crash waktu di sini ya agak susah juga. Kalau sehari naik 17% nih, BBCA naik 17% tuh ya, waktu rebound kemarin corona. Seperti itu. Untuk target kalau menurut saya masih sama, BBCA ini di 33.000. Kalau misalkan dia bisa breakout 33.000 dengan volume yang besar, itu baru oke. Seperti itu. Masih menarik. Dia juga MACD sepertinya belum divergent ya. RSI juga belum divergent. Seperti itu. Lumayan oke. Harusnya kalau misalkan emang pasar mau breakout atau jalannya ke atas, ya ada target ke situ sih untuk BBCA ini. Seperti itu. Itu untuk BBCA. Lanjut kita cek apa ya? Telkom masih sama 3.300 walaupun asing keluar ya. Kita ngecek yang jarang kita cek aja. Kita coba masuk ke United Tractor yang dijualin asing juga. Nah, United Tractor juga tidak ada akumulasi ya. Normal distribution sama big distribution, tapi asingnya masuk terus. United Tractor ini karena memang jujur ini saham bagus. Untuk United Tractor ya, dia pun juga saham komoditas, kadang ikut batu bara, kadang ikut emas juga seperti itu. Tapi dari dalamnya untuk hari ini belum oke itu kalau menurut saya. Nah, kemarin dia juga gagal breakout ya. Saya kira dia bikin bullish flag terus berhasil breakout karena dia juga ada korelasinya dengan batu bara. Tapi ternyata tidak, dan nyungsep ke area konsolidasi lagi. Seperti itu. Kemarin dia udah rebound dari low-nya kemarin 21.200 ya. Tapi kalau supportnya dia itu kan di area 21.000. Ya, yang saya bikin kotak pink ini area konsolidasinya dia. Dan kalau menurut saya masih bakal konsolidasi dari area 21.000 sampai area 22.900. Kalau kita bulatin 23.000 lah. Seperti itu. Sampai kapan? Sampai breakout salah satu. Kalau misalkan dia breakout ke bawah ya bakal ke bawah. Tapi kalau breakout ke atas bisa breakout ke atas. Tapi kalau dilihat dari katalisnya harusnya sih oke ya. Karena ini mirip-mirip sama Doit. Itu kontraktornya batu bara. Dan kalau misalkan diperhatikan dia ada korelasinya dengan batu bara juga. Seperti itu. Tapi kalau dilihat dari indikatornya beda sama teman-temannya yang lain, dia masih melemah ya. Histogramnya masih melemah, RSI juga belum mengarah ke atas, masih mengarah ke samping. Seperti itu. Cuman ya kalau misalkan teman-teman mau ngoleksi ketika masih di area konsolidasi ini masih oke. Tapi kalau misalkan teman-teman mau buy on breakout, ya tunggu setelah dia breakout 23.000 aja. Seperti itu. Tapi kalau mau buy on weakness bisa tunggu di area 21.000-an seperti itu. Itu untuk United Tractor. Lanjut kita cek ERA. Yang hari ini koreksi, kemarin sudah all time high ya, tapi hari ini malah koreksi. Koreksinya lumayan, tapi volumenya tidak terlalu besar ya, masih di bawah rata-rata volumenya ini. Tapi kalau misalkan kita lihat memang ada tanda-tanda koreksi. Ini histogramnya menurun, terus juga RSI-nya mulai menurun ya, walaupun dia bikin divergen tapi sangat kecil banget ini divergennya ya. Yang ini sampai ke sini 69, yang di sini sampai ke sini doang 69,38 sama 69,72. Kalau fair-fairan ya memang itu divergen karena dia mengarah ke bawah tapi harga mengarah ke atas seperti itu. Cuman masih oke karena kalau menurut saya memang supportnya ERA itu ada di sekitar 680 sampai 675.
Ya ini kan closingnya di 675 ya. Tuh, selama dia masih bertahan di atas 675 kalau menurut saya masih oke. Tapi kalau misalkan dia jebol 675 ya support selanjutnya dari sekitar 640 gitu aja. Kemarin dia masih merespon 60-40 tuh masih bagus kok, dan mungkin hari ini retest ya, karena kemarin baru breakout dan hari ini baru retest seperti itu. Kalau misalkan ke atas ya resistennya tinggal ini doang, yang kemarin sudah sempat di breakout tapi nyungsep lagi ya, area 700-an itu. Kalau misalkan bisa breakout ya harusnya cakep banget sih, seperti itu. Cuman kalau dari target flagnya ini dia memang sudah tersentuh ya, hampir tersentuh sih, sampai sini 740, dia high-nya udah sampai 725 dari target flagnya. Cuman harusnya masih oke untuk si era ini, belum ada yang aneh-aneh kok. Koreksinya juga volumenya tidak terlalu besar juga, seperti itu. Hari ini ada distribusi juga dari BK sama AK. Cuman kalau setahu saya kemarin yang mengakumulasi itu bukan broker ini ya. Kayaknya kalau nggak salah malah CC, terus juga PD seperti itu. Jadi masih ya dilihat juga, walaupun sebenarnya bandar itu bisa menipu ya. Kayak misalkan dia beli pakai broker PD, habis itu dia pindah akun ke broker CC gitu, yang habis itu jualan si CC-nya gitu. Itu kan bisa juga. Tapi tinggal kita lihat aja. Makanya yang nggak bisa menipu tuh volume doang. Kalau menurut saya masih oke banget ini untuk si era ini. Yang penting batasi resiko aja. Kalau misalkan dia ke 675 kalau jebol 675 ya target selanjutnya penurunan ke 640 seperti itu. Cuman kayaknya nggak sampai 640 sih, dia paling cuma sampai 675. Mungkin besok dia bikin hammer terus rebound ke atas karena arahnya harusnya masih ke atas. Itu kalau menurut saya. Tapi kalau misalkan dia jebol 675 terus jebol 640 ya kalau mau TP dulu juga silakan. Karena dia bakal konsolidasi lagi di area 580 sampai 640. Tinggal dipakai aja level-levelnya itu. Resisten terdekat 725. Setelah itu all time high, sky is the limit, nggak ada resisten lagi seperti itu. Juga belum divergent juga kok MACD-nya. MACD-nya malah nggak divergent ini. Tuh. Tapi ya sini juga ada divergent ya RSI. RSI-nya di sini dia turun tapi harganya naik. Ya ini koreksinya wajar kok, volumenya kecil. Kecuali kalau volumenya besar ya. Tuh, itu untuk era kalau menurut saya. Yang pasti batasi resiko aja. Kalau udah cuan ya jangan lupa TP, kalau belum cuan kalau mau masuk cari angka yang bagus seperti itu. Lanjut kita masuk ke yang dibeli asing ya. Kita mulai dari Bank Mandiri. Ini. Dulu saya itu pernah pakai aliran fundamentalis juga di awal-awal ya. Saya kayak pengen investasi karena dulu saya ini untuk sampingan saham ini. Kalau dulu ya saya punya usaha dagang dan saham ini cuma buat uang dingin biar bekerja juga gitu, uangnya maksimal. Jadi di awal saya pakai analisa fundamental. Cuman semakin kesini, kalau menurut saya kan kalau orang-orang bilang tuh kan analisa fundamental itu adalah untuk what to buy. Tapi analisa teknikal itu untuk when to buy. Nah, setelah metode saya berubah, sekarang what to buy-nya itu sudah bukan fundamental lagi, tapi bandarmologi. Jadi saham yang sedang diakumulasi itu bisa jadi masuk watchlist what to buy, apa yang kita beli tuh. Nah setelah itu tinggal masuknya menggunakan teknikal, masuknya when to buy-nya masuknya di mana seperti itu. Dan kenapa saya bilang Bank Mandiri ini masih bagus? Ya Bank Mandiri ini masih diakumulasi asing terus gitu loh. Tinggal sabar aja karena memang ya wajar ya, saham dengan bobot yang berat itu gerakinnya juga bakalan berat. Bandar juga ngisi gudangnya juga bakalan agak lama seperti itu karena yang harus diserok agak banyak. Tuh, tapi kalau misalkan kita lihat dari bandarmologinya, ya Bank Mandiri ini diakumulasi asing terus gitu loh. Dari bandar movement dia ke atas terus, dari foreign flow-nya dia ke atas terus juga berhari-hari dia di big akumulasi terus sama asing terus. Ini bagus kalau saya lihat, cuman ya perlu sabar aja, nggak perlu panik, tinggal batasi resiko aja. Dan kalau misalkan di saham kayak gini ya sebenarnya kalau misalkan teman-teman untuk jangka pendek ya kurang oke juga, lebih baik buat swing aja, buat nahan jangka panjang seperti itu. Pasarnya juga udah mulai kondusif, dia juga bisa bikin double bottom ya. Dengan low-nya ada di 6.000 ini bottom 1, ini bottom 2, neckline-nya berarti sini sekitar 6325. Terus kemarin juga dia bisa bikin inverted head and shoulder walaupun gagal ya. Ini shoulder kiri, ini headnya, ini shoulder kanan dengan neckline-nya di area 6325. Yang penting itu kuncinya Bank Mandiri. Menurut saya kalau misalkan 6325 sampai 6350 ini bisa breakout, saya yakin dia bakal nutup gap minimal ke 6600. Tuh, tapi kalau dilihat dari tanda-tandanya diakumulasi terus, harusnya tinggal tunggu waktu aja. Jadi tinggal sabar aja, karena kita nggak tahu juga bandar itu kapan dia menggerakkannya. Kecuali teman-teman ada analisa waktu juga, tapi saya pun juga belum sampai ke sana ya, untuk ke analisa waktu itu. Tuh, jadi
Kalau menurut saya masih oke sekali, dan kalau misalkan teman-teman rencana Bank Mandiri buat jangka panjang, selama masih di area 6.000, kalau menurut saya masih oke. Itu area bagus untuk buy-nya ya, setidaknya sebelum dia breakout lah di bawah 6350. Nanti kalau dia udah breakout 6350 ke 6600, tinggal naikin trailing stop seperti itu. Itu untuk Bank Mandiri. Dan jelas ya, selain bandarmologinya bagus, ini juga saham dengan fundamental bagus, bukan kaleng-kaleng lah Bank Mandiri ini. Oke sekali tuh. Harganya juga tidak terlalu mahal ya kalau dari valuasinya. Kalau nggak salah PBV-nya cuma berapa ini, sebentar saya cek dulu ya. PBV-nya cuma 1,59 untuk sekelas blue chipnya IHSG. Harusnya masih aman sih. Ya itulah, yang penting saya bahas teknikal aja, masih oke kalau menurut saya. Tinggal tunggu breakout aja ini. Dan kalau pasar kondusif harusnya bisa breakout bareng-bareng. BRI breakout 4.400, Bank Mandiri breakout 6.350, BCA-nya breakout 33.000, IHSG bullish, breakout descending triangle, all time high. Tinggal cuan. Jadinya cuan saham. Itu ya untuk Bank Mandiri masih oke kalau menurut saya. Lanjut kita ke BRPT yang dipilih asing juga. Naiknya lumayan 10% BRPT ini. Kita lihat dalamnya dulu aja. Hari ini ada big akumulasi. Besar ya akumulasinya. Lihat dari bandar volumenya juga besar banget. Terus juga bandar movementnya ada naik setelah dia distribusi terus ya. Tuh. Tapi kalau asingnya sih BRPT naik terus. Walaupun kalau menurut saya, setahu saya BRPT ini bandarnya bukan asing. Tapi nggak tahu juga ya. Seperti itu. Dari dalamnya bagus. Ada big akumulasi. Lalu dari segi teknikal, ya dia baru kepentok resisten, itu di 930 ya, artinya dia belum breakout sepertinya, atau breakout dan retest ya bisa juga, seperti itu. Yang pasti kalau saya lihat sih, masih belum. Tuh, kalau amannya tunggu dia breakout 930, seperti itu. Cuman kalau dari volume, indikator, semuanya oke banget sih. Bandarmologi juga oke juga, seperti itu. Dan shadow hari ini dia juga kena resisten ya. Resistennya dia di area waktu koreksinya ini kan dia kan downtrend dari Desember 2020, membuat channel kecil ya, downtrend kecil, belum berhasil breakout berkali-kali, dan hari ini shadow-nya kena sampai sana. Seperti itu, yang artinya BRPT ini sekarang dipucuk. Kalau misalkan teman-teman sudah punya barang, kalau dia nggak berhasil breakout ya bisa TP dulu aja, pasang trailing stop. Tapi kalau dia berhasil breakout ya tinggal hold keras. Tapi kalau teman-teman belum punya barang, pengen masuk ke BRPT, tunggu dia breakout atau tunggu dia retrace, seperti itu. Kalau mau buy on breakout ya tunggu setelah dia breakout 930 sampai 940. Kalau dia udah breakout angka 2 itu bakalan lebih aman lah. Tapi kalau mau buy on weakness bisa di area sekitar sini, ini ada support ya, 910 sampai 875. Seperti itu. Ini juga ya kalau mau fair-fairan dia baru downtrend karena ya memang trennya ini tuh dia masih turun terus ya. Seperti itu. Tapi divergennya pun juga sepertinya sudah ada karena dari sini tuh dia ke atas terus. Ya, dia ke atas terus, di sini juga dia mulai ke atas terus. Arahnya ke atas lah untuk si BRPT ini. Sedangkan harganya masih ke bawah terus. Tuh, jadi memang ya ini antara technical rebound, kalau enggak memang dia merespon mau pembalikan arah ya dari divergennya. Seperti itu. Tapi kalau untuk pembalikan tren, pembalikan arah masih harus menunggu konfirmasi dulu. Konfirmasinya kapan? Ketika dia membuat swing low. Nanti ketika dia koreksi, retrace, tapi membuat higher low, nah itu baru namanya konfirmasi. Bisa masuknya di situ tuh bakal lebih aman. Tapi kalau teman-teman berani spec buy, ya yang penting stop lossnya aja jangan lupa. Karena kalau dia dari farmasi hari ini juga kurang bagus kalau menurut saya. Tuh. Tertentu doang yang masih bagus. Yang sisanya cuman kayak manfaatin kemarin doang, seperti itu. Itu untuk BRPT ya. Next kita cek duo kertas yang udah rebound juga setelah kemarin koreksinya dalam ya. Kita lihat. Nah, ini kita lihat komoditasnya dulu. Pulp and paper hari ini juga ada rebound naik 3% ya, kertas ini komoditasnya. Jadi lumayan oke juga. Tapi ya kalau misalkan kita lihat komoditasnya ini udah patah trennya. Kemarin waktu April dia patah tren, terus di sini dia retest, terus akhirnya turun terus. Artinya, dan kalau misalkan diperhatikan bentuknya pun mirip juga ya sama TKIM sama INKP. Uptrend, patah tren, terus koreksi dan belum kembali lagi seperti itu. Cuman kalau kita lihat dia memang udah sampai ke area demand juga untuk si PAP ini. Nggak tahu apakah dia bakal naik atau turun karena belum ada konfirmasi. Tapi kalau misalkan si PAP bisa breakout 552 harusnya bakalan oke. Dia ada tanda-tanda pembalikan arah seperti itu. Tuh, mungkin baru konsolidasi ini.
Kita masuk ke sahamnya, kita mulai dari kakaknya dulu ya. Hari ini dia naik 3,55%. Dalamnya bagus, ada akumulasi, big akumulasi ya, setelah dia didistribusi terus. Ini setelah bandarnya juga keluar terus, tapi hari ini masuknya belum banyak sih ya kalau dibandingkan keluarnya dia. Seperti itu. Asing juga masih turun. Itu pun juga belum konfirmasi, dia bahkan belum kembali ke supportnya yang sebelumnya support. Nih ya. Nah, cuman bagusnya dia sudah mulai divergent. Nih. Ini kan harganya semakin turun ya, turun terus harganya, tapi indikatornya ke atas terus. Setelah kemarin divergent kecilnya di sini gagal karena pasarnya jelek, tapi akhirnya dia bisa membuat divergent dan rebound ya. Tuh. Tapi dia kepentok resisten juga sampai closingnya. Ini karena coretannya baik, saya pakai ini ya. Ini kan low-nya ini kan berarti resisten kan. Sebelumnya support karena dia rebound di sini 8050, tapi hari ini dia closing di 8025, artinya belum breakout 8050 seperti itu. Kalau mau aman, memang lebih aman tunggu dia breakout 8050 aja sih. Kalau dia ada closing di sana itu bakal lebih oke karena dia udah naik ya. Dan bisa aja ini technical rebound. Tapi kalau dilihat dari divergennya yang semakin panjang, sepertinya tren downtrend ini sudah semakin melemah dan bakalan ada upside sih. Semakin kuat ini divergennya, artinya nanti reboundnya juga bisa semakin kuat seperti itu. Untuk resisten itu tadi sekitar 8050 ya, 8050 ya, itu resisten terdekat. Kalau misalkan dia bisa breakout, lanjutnya ke sini 8.700. Lumayan menarik sih, hampir 10% ya, 8.000 ke 8.700. Sekitar 9%an lah. Tapi kalau misalkan dia koreksi, ya supportnya ada di sekitar sini, 7.800an seperti itu. Dia juga dekat-dekat dengan area demand-nya. Tinggal kita lihat aja apakah bisa naik. Tapi kalau dilihat dari divergennya, harusnya udah bagus banget ini. Karena harga semakin turun terus, tapi indikator naik terus. Bahkan hari ini pun juga udah ada tekuannya ya. Tekuannya semakin kuat. Seperti itu. Cukup menarik kalau mau spek buy karena tanda-tandanya setidaknya udah ada divergent dan udah ada candle pembalikan arah juga kemarin. Makanya kenapa hari ini dia naik 3%. Seperti itu. Tapi kalau untuk konfirmasi masih belum, harus perlu tunggu konfirmasi. Tinggal style teman-teman. Apakah teman-teman stylenya perlu menunggu konfirmasi atau berani beresiko untuk cari harga yang lebih bagus. Seperti itu. Lanjut kita ke Tekim, adiknya. Untuk Tekim hari ini juga ada big akumulasi juga, sama sih sebenarnya, bandarnya masih keluar terus dari bandar movement, asingnya juga masih turun terus, tapi tidak setajam si INKP ya. Hari ini bandar volumenya juga tidak terlalu besar, tapi dia juga ada big akumulasi, normal sama big akumulasi ya. Dia naik 3% juga dan belum sampai ke resistennya. Kalau INKP tadi udah kepentok resisten, kalau dia masih resistennya dari sekitar 8950 sampai 9000. Itu untuk resistennya Tekim. Sama juga divergennya udah semakin kuat ini ya, harganya turun terus tapi indikatornya naik terus. Dia juga ada tekuan, artinya setidaknya divergennya sudah ada konfirmasi. Tapi kalau untuk pembalikan arah masih belum ada konfirmasi. Seperti itu. Kalau mau buy on breakout ya lebih baik tunggu dia kembali ke atas 8875. 8900 lah. Kalau misalkan dia bisa ke atas 8900 itu bakalan lebih oke. Kalau enggak sekalian dia breakout sini dulu. Breakout 9.500 atau breakout 10.000, habis itu dia retrace-nya kemana, nah itu baru bakalan bagus. Tapi kalau misalkan berani spek buy dengan modal divergent sebenarnya udah oke juga, tapi ya tidak menutup kemungkinan dia bisa turun juga seperti itu. Yang pasti sama pesannya, selalu batasi resiko aja seperti itu. Itu untuk Tekim. Lanjut kita ngecek hari ini properti pada rebound juga ya. CTRA rebound dari support, Pakuan juga rebound dari support. Kita cek yang merah-merah aja. Agi ternyata koreksi. Kita coba cek Agi ya. Karena kemarin sebenarnya dia menarik breakout dengan volume besar. Apakah hari ini dia retest dengan volume kecil? Oke, ini kalau yang saya lihat sebenarnya kurang bagus ya. Kalau misalkan dia retestnya volume kecil, sebenarnya benar dia sampai ke 6000 sampai ke 1190 sampai ke area supportnya, tapi berhentinya tuh bukan karena dia berhenti tapi karena ARB, terus juga disertai dengan volume yang besar. Ini sebenarnya kurang bagus tuh, jadi kayak ya kemarin ngangkat doang habis itu dijualin hari ini seperti itu. Badarnya juga udah keluar ya, MG. Seperti yang saya ingetin kemarin, MG itu emang agak ugal-ugalan. Kalau teman-teman udah
lama di saham pasti tahulah sifatnya bandar-bandar, sifatnya emiten-emiten, grup-grup seperti itu. Dan ya memang kerjaannya MG kayak gini, ngangkat langsung TP seperti itu. Dia manfaatkan momentum, manfaatkan divergen, terus habis itu langsung TP. Tidak untuk dibawa jauh gitu, enggak seperti itu. Dan ya kalau saya lihat dia pun nggak bisa bertahan di 1200 ya supportnya dia, dan berhentinya di 1190 pun gara-gara ARB. Hari ini juga ada big distribution seperti itu. Kalau support terdekat di sini sekitar 1165 sampai 1100 itu support terdekat. Tapi kalau jebol ya dia bisa kesini lagi sekitar 1000-an ya, itu area konsolnya dia seperti itu. Kurang bagus sih turun yang volumenya besar seperti ini. Makanya kemarin saya bilangnya kalau mau buy on weakness tunggu dia retest, dengan catatan retest volumenya kecil. Kalau volumenya besar ya hati-hati aja, takutnya itu buangan seperti itu. Itu untuk AGI. Kalau ke atas ya kayaknya arahnya besok 1 hari 2 hari ke depan setidaknya turun dulu sih. Karena kalau ARB itu kan dia apa ya? Ya sebenarnya penurunannya tuh masih belum selesai, tapi karena bursanya ada peraturan akhirnya nggak bisa jualan lagi gitu. Makanya kenapa kok kalau di Indonesia kayak bisa ARB berjilid-jilid ya, karena memang belum selesai penurunannya itu, tapi udah ditahan gitu. Ada plus minusnya sih. Kalau minusnya ya target itu lama tercapai ya. Kalau misalkan kayak kripto, kenapa kayak target 1 bulan udah kena ya, karena dia nggak ada arah ARB, semakin cepat targetnya kena seperti itu. Itu untuk AGI. Lanjut kita ngecek kayaknya itu aja yang merah-merah. Kita cek yang hijau-hijau masih didominasi sama bank digital ya. Kita mulai dari bank aja. Bank Net Syariah dia rebound. Tuh ya, kemarin memang selama dia belum jebol sini 2900-an tuh bakalan oke. Hari ini juga apa ya, naiknya pun bagus, dan dia nggak ada divergen juga. Divergen ini sebenarnya belum begitu jelas ya, karena indikatornya pun baru keluar di sini. Tapi kalau mau fair-fairan, memang divergennya waktu di sini. Nih, di sini dia bikin divergen ya. Harganya naik tapi indikatornya turun. Nih. Nah, alhasil dia koreksi. Dan kalau sekarang ya udah bagus lagi seperti itu. Tuh, hari ini juga volumenya besar. Terus juga MACD-nya udah golden cross, histogramnya udah naik juga sedikit setelah dia turun tinggi ya. MACD-nya cukup menarik sebenarnya. Dan kalau area buy ya sebenarnya kemarin di sekitar 2950 ketika dia nggak bergerak ke samping. Kalau mau dicari divergen di bawahnya agak susah sih, karena indikatornya juga baru keluar ya, seperti itu. Tapi kalau saya lihat harusnya masih oke untuk si bank ini, karena kalau dilihat-lihat di bursa ini saham-saham bank digital baru pada party lagi ya. Setelah kemarin pada turun, bank digital mulai pada party lagi. Bank Net ini kan juga udah dapat izin ya untuk bank digital. Namanya juga udah ganti. Kalau di RTI udah Aladin ya, Bank Aladin Syariah. Udah bukan Bank Net Syariah lagi. Seperti itu. Dia berhentinya pun juga kena resisten. Kelihatan sekali ada resisten di 3.300. High-nya sampai 3.330. Tapi closingnya di 3.270. Seperti itu. Ya artinya kalau misalkan teman-teman mau beli ya langkah lebih baik kalau menurut saya, karena sekarang udah di pucuk, tunggu dia breakout sekalian. Kalau dia breakout 3.300 itu bakalan oke kalau teman-teman mau beli. Tapi kalau mau buy on weakness, supportnya pertama ada di sini sekitar 3.080-an. Sini dulu ya. Sini sekitar 3.140, lalu sekitar 3.080. Seperti itu. Dia bisa naik sampai kemana nggak tahu juga. Yang pasti ini cukup menarik ya. Setelah masih dia turun dalam, dia udah golden cross lagi. Apakah mau lanjut rally lagi? Kita lihat aja. Karena kalau dilihat memang udah banyak saham-saham bank digital yang udah pada rally gila-gilaan ya. Seperti itu. Ini untuk Bank Net Syariah. Kita cek BBKP yang hari ini udah rebound juga. Bank Bukopin, walaupun kemarin diterpa berita-berita kurang bagus ya, kayak direksinya pada keluar ya, mungkin itu bisa perombakan manajemen juga karena ganti pemilik ya. Tuh, untuk dalamnya netral, nggak ada akumulasi maupun distribusi, tapi akhir-akhir ini dia kelihatan di distribusi terus ya. Bandar movementnya juga turun terus, cuman foreign flow aja yang belum turun, jadi masih asingnya masih bertahan di dalam seperti itu. Kalau dilihat memang si BBKP ini dia ada di area demand-nya ya. Dia juga rebound dari MA 200 cukup menarik. Sekali dia
nge-respect EMA 200, kena lagi dia rebound lagi. Terus juga waktu koreksi pun juga volumenya kecil-kecil ya, waktu naik volumenya jelek, volumenya besar. Ini yang bagus tuh kayak gini. Dia juga hari ini high-nya sampai kena resisten, akhirnya koreksi dikit dan closing di 446 seperti itu. Untuk resisten terdekat ada di sini sekitar 458 sampai 452 itu resisten ya. Tapi kalau misalkan dia bisa breakout bakal menarik gitu. Kalau support ya berarti sekitar sini 414 sini dulu 428 lalu 414. Ya harusnya dia arahnya ke atas sih harusnya, atau mungkin dia membuat base bisa juga. Misalkan dia bikin base di sini ya. Nah, ini dia bikin base sampai dia akhirnya nanti breakout seperti itu. Tuh bisa dipantau sih karena dia turunnya udah dalam tapi belum ada pantulan ya. Harusnya kalau masih mau diangkat bandarnya ya artinya dia masih bagus gitu. Peluangnya upside-nya masih banyak. Dia juga kena EMA 50 akhirnya koreksi juga ya. Seperti itu. Tinggal digunakan aja angka-angkanya tadi itu ya. Tuh. Kalau dari volumenya bagus kok tapi. Untuk Bank BPKP lanjut kita ke Agro. Wah, ini Agro udah 1400. Emang apa ya? Ya kalau menurut saya bank digital yang paling oke ya memang Agro sih. Bukan dari fundamentalnya ya, tapi setidaknya dia itu anaknya BRI gitu loh. Jadi setidaknya bapaknya tuh mantep lah gitu. Kalau misalkan si Arto kan juga dia grupnya Gojek ya, oke juga, tapi nggak tahu kalau yang lain. Yang pasti dia udah naik tinggi sekali ya dari 800. Bentar lagi mau satu bagger nih, kalau dia ke 1600 aja kan udah naik 100% ya. Tuh, hari ini volumenya kurang bagus sih di kenaikannya dia, volumenya kecil doang. Mungkin dia persiapan mau breakout ya, karena udah deket resisten juga. Kalau misalkan teman-teman perhatikan, semakin mendekati resisten tuh pasti volume tuh semakin kecil, semakin naik volume semakin kecil. Kenapa? Karena yang beli tinggal sedikit juga, seperti itu. Ini juga yang kemarin saya maksud ya, ketika dia konsolidasi gini belum ada divergen, artinya kenaikannya pun masih bagus juga untuk si Agro ini. Tuh, cuman yang perlu diwaspadai ini aja, dia ada resisten di sine sekitar 1500. Karena ini juga ada di 1445, alangkah lebih baik tunggu breakout sekalian. Tapi kalau misalkan dia bisa breakout 1500 harusnya ya kalau fair-fairan oke banget sih. Karena ada double bottom di sini. Ini bottom 1, ini bottom 2. Kalau breakout 1500 ya targetnya juga dari 800 ke 1500 itu 700 ke atas lah. Seperti itu. Cukup menarik sih untuk bank digital, tapi nggak tahu juga kelarnya kapan ya. Tapi kalau dilihat dari bandarmologinya juga masih pada naik, bandar volumenya bagus, bandar movementnya bagus, asingnya juga masih bagus, seperti itu. Tapi kalau ya apa ya, semakin tinggi itu kan resiko semakin tinggi juga. Takutnya kalau misalkan teman-teman beli di pucuk, yang penting kalau mau beli di pucuk ya batasi resiko aja, seperti itu. Kalau mau buy on breakout, tunggu setelah dia breakout 1500. Tapi kalau mau buy on weakness bisa beli ketika dia retrace ke sinilah mungkin ya, sekitar 1400-an ini. Tuh 1400 sama 1360. Tuh itu untuk Agro. Lanjut kita cek MTEK ya, MTK. Ini juga apa ya, saham-saham punya story. Karena kalau misalkan teman-teman tahu, Bukalapak itu kan mau IPO bentar lagi. Dan kalau nggak salah yang pegang tuh salah satunya kan MTK ini ya, kalau nggak salah ya, MTK atau SCMA saya lupa. Tapi kalau nggak salah ini MTK ini kan juga induknya si SCMA itu. Jadi ya ada hubungannya lah, seperti itu. Dia baru sideways setelah kemarin dia naik tinggi, lalu mulai divergennya semakin kuat, akhirnya dia koreksi dan sideways seperti itu. Cuman kalau saya lihat ini dia ada tanda-tanda pembalikan arah. Ini ada cup, ini ada handle, dan dia sekarang udah di neckline. Neckline itu sekitar 2460. Hari ini pun volumenya bagus. Tanda-tanda biasanya bisa breakout sih itu. Tuh. Tapi ya kalau mau aman tunggu setelah dia breakout sekalian. Setelah dia breakout 2460. Ya kalau nggak beli aja di 2500 untuk menghindari false breakout ya. Beli agak mahal, yang penting aman lah, nggak nyungsep lagi. Seperti itu. Dan kalau Bukalapak nanti sampai IPO itu bakalan tambah mantep sih ini. MTK ini tambah ada story. Seperti itu. Bahan berikutnya itu tadi sekitar 2450 sampai 2460. Tuh, resistennya ada di sini 2700 terakhir ya. Tapi ya dia all time high ya ini ya. Ya, saham all time high. Harus pinter-pinteran mainnya ya. Tuh, sama tinggal di swingin aja seperti itu. Tuh volumenya oke, volumenya besar sekali, bagus. Terus juga histogramnya naik, MACD-nya udah golden cross, udah naik juga. Terus juga RSI-nya juga udah naik. Belum ada divergen juga, masih oke lah.
Cuma yang jelek ini doang ya, dia distribusi terus ternyata akhir-akhir ini. Nih ada distribusi. Cuman saya nggak ngikutin, jadi nggak tahu apakah ini yang distribusi bandar atau retail besar keluar ya, nggak tahu juga. Tapi kalau bandar volumenya pun juga dia juga turun. Seperti itu. 50-50 sih. Teknikalnya lumayan, volumenya lumayan, tapi bandar mulukinya kurang bagus. Seperti itu. Lanjut kita ke DMMX yang masih naik. Ini gila sih DMMX ini. Setelah naik setinggi ini ya, dia pun bahkan belum divergen. Tuh dari kenaikan swing terakhirnya waktu ini kan beberapa tuh banyak yang panik dan tanya sama saya, Mas DMMX gimana, DMMX gimana waktu dia turun dari 1450 ke 1200 tuh banyak sekali yang tanya sama saya DMMX gimana. Cuman kalau saya bilang masih aman, kenapa? Karena dia pun bahkan belum divergen ketika swing terakhirnya ya. Nih dia ke atas, RSI pun ke atas. Jadi saya bilang ini trennya belum melemah di MMX ini. Tinggal tunggu rebound aja, hold aja di MMX. Dan ternyata dia berhasil rebound dan hampir breakout ini untuk si DMMX ini. Tuh, jadi memang masih oke ya. Kecuali nanti kalau dia udah mulai bikin divergen harga ke atas tapi indikator ke bawah, nah itu harus siap-siap taking profit gitu ketika dia membuat lower low. Tapi kalau dilihat dari sekarang dia masih belum ada divergen. Artinya tren ini masih belum melemah dan nggak tahu juga mau dibawa sampai kapan ya. Tuh. Dia padahal udah naik tinggi banget dari harga 250-an. Saya pernah beli waktu di 250 udah TP, tapi pernah beli juga waktu di 500 udah TP juga, dan sekarang udah nggak masuk lagi. Seperti itu. Yang pasti kalau teman-teman punya barang, ya ini kan all time high juga. Jangan kalau udah cukup ya TP aja. Tapi kalau masih berani hold, bisa mainan trailing stop, bisa mainan swing, ya hold terus aja gitu. Yang penting trailing stopnya jangan lupa. Dan kalau misalkan dia nanti ada bantingan lagi, kayak misalkan di sini ya, dia kan ini ARB, di sini juga hampir ARB, tinggal dilihat aja divergennya apakah udah melemah atau belum. Kalau misalkan dia udah ada divergen, artinya tren melemah, ya siap-siap harus keluar karena dia udah naik tinggi sekali, koreksinya juga bisa dalam seperti itu. Tuh, itu untuk DMMX teknikalnya. Jadi kalau misalkan mau buy on breakout, ya tunggu dia breakout sini aja sekalian 1.500 lah. Kalau dia bisa closing di atas 1.500 atau breakout 1.500, itu masih oke sih. Nah ini badarnya mulai jualan ya. Saya ingat soalnya TF yang angkat sampai sekarang ini, diangkat sama si TF ini. Dan hari ini dia mulai jualan. Gak tahu kalau kemarin-kemarin apakah TF udah mulai jualan atau belum ya. Cuman saya masih ingat banget, soalnya waktu itu saya nemuin DMMX di harga 250 itu yang akumulasi si TF juga. Di harga 500 yang akumulasi juga si TF terus gitu. Dan pasti ada saatnya bandar juga taking profit, hati-hati aja. Tuh tinggal dilihat. Tapi biasanya taking profitnya bandar pun juga di markup juga biar dia keluarnya juga enak ya. Tuh tinggal ya yang pasti batasi resiko aja untuk sendiri-sendiri. Itu untuk DMMX. Kalau target ya nggak tahu karena all time high ya. Seserakahnya biasanya kalau orang-orang bilang kalau saham all time high tuh. Tapi kalau buy on breakout tadi 1.500, support terdekat ya area sekitar 1445 1450 ini. Tuh. Itu untuk DMMX. Lanjut kita ngecek Arto. Bank digital juga, bapaknya bank digital ya, Abang Jago ini. Nah cepat aja, ini pun juga si Arto setelah kemarin dia ini juga ya, Arto ini belum divergen. Ini dia naik, tapi ini dia juga naik. Akhirnya ya ketika dia koreksi, ini koreksi sehat, malah bisa dimanfaatkan buat buy. Dia pun juga ada di pucuk juga. Sorry, ini ternyata masih DMMX. Makanya kok nggak berubah ya. Sorry. Makanya saya tuh ingatnya Arto itu ada divergen, terus ada penan, tapi kok bentuknya kayak tadi, ternyata belum saya ganti. Sorry. Nah ini juga Arto ya. Setelah kemarin di sini dia bikin penan, terus berhasil breakout, lalu di sini dia konsolidasi bikin flag, dan ini kayaknya targetnya udah terpenuhi untuk target si flagnya ini ya. Nah pas sampai ke target flagnya ini, entah tarik dari bawah atau dari sini ya memang udah tinggi sih ini si Arto ini. Dan nggak tahu apakah dia bikin divergen lagi, karena setahu saya kalau si Arto tuh udah pernah bikin divergen. Nah ketika di sini kan, ini yang saya maksud kalau misalkan udah divergen harus siap-siap keluar. Jadi ini dia udah bikin divergen, harga ke atas, indikator ke bawah, akhirnya dia koreksi. Tapi ternyata koreksinya pun membuat continuation, jadi masih menarik. Nah nanti tinggal kita lihat apakah dia divergen lagi apa enggak. Kalau misalkan divergen ya harus siap-siap keluar lagi, seperti itu. Tuh, saya nggak tahu juga ini si Arto ini mau dibawa sampai harga berapa. Cuman memang udah pucuk sekali ya, dan nggak ada resisten lagi memang saham all time high ini, seperti itu.
untuk Arto. Kalau mau buy on weakness ya harusnya sih kemarin waktu dia di 13.500. Ini kan dia 3 kali ya rebound ke 13.500. Ini 13.500, ini 13.300, ini 13.500. Tuh supportnya memang di 13.500. Tapi kalau sekarang ya supportnya mungkin di sini sekitar 14.450. Seperti itu. Itu untuk Arto. Dan nanti kita lihat aja apakah ada tanda pelemahan atau enggak. Apakah dia berhasil break high-nya sini atau enggak. Tuh. Harusnya untuk yang analisa kayak gini tuh untuk orang-orang yang udah punya barang di dalam sih. Kalau mau baru entry ya sebenarnya agak riskan juga untuk si Arto ini. Takutnya cuci piring ya. Cuci piring di atas kan sakit banget itu. Lanjut kita ngecek Alfamart sama Antam. Nah, kita mulai dari Alfamart dulu. Alfamart ini juga saham punya story ya, grupnya Gojek, Northstar ini. Nah, ini kelihatan ada pattern kurang bagus sih. Sebenarnya kalau misalkan dia ke bawah bagus, tapi ternyata ke atas ya. Ini kurang bagus. Alfamart kalau menurut saya ada tanda-tanda koreksi. Kalau menurut saya ya. Tuh, karena pertama ini ada rising wedge. Ini pertama, rising wedge. Kedua dia juga ada divergent. Harganya ke atas tapi indikatornya ke bawah. Tuh, jadi mungkin dia bisa koreksi. Nah, kalau teman-teman pengen masuk ke Alfamart, kalau menurut saya tunggu waktu dia koreksi aja. Bagusnya di mana, Mas? Nah, kalau misalkan mau nyicil bisa sekitar sini. 1180 nyicil sama satunya lagi masukin di 1130. Itu bakal lebih aman. Tuh, tapi apakah bisa gagal juga divergennya? Bisa juga. Kayak Bevin ternyata kan kemarin gagal ya divergennya, terus dia malah break all time high. Tuh, jadi memang ya harus siap dengan semua keadaan bagus dan jeleknya. Yang pasti kalau menurut saya ini saya masih punya story ya. Apalagi nanti kalau Gojek sampai IPO. Tuh, karena kan ini salah satu pemilik sahamnya ada Gojek di dalamnya kalau nggak salah ya. Hari ini juga ada big distribusi dan akhir-akhir ini didistribusi terus ya si Alfamart ini. Tuh. Tapi kalau saya lihat ada tanda koreksi dari pattern terus juga divergentnya. Tuh, lebih baik tunggu setelah dia koreksi aja. Tapi kalau ternyata dia breakout high 1330 ya silahkan kalau mau buy on breakout seperti itu. Lanjut terakhir kita cek Antam, aneka tambang. Ini biasanya kalau kayak gini nih harga nikelnya udah rebound. Nah, ini kan cakep kan? Ini bagus harga nikel ini. Dia artinya membuat higher low. Nah, ini kan dia kan setelah dia bottoming, konsolidasi, higher low. Karena dia udah di atasnya yang sini. Ini bagus, ada tanda-tanda kembalilah untuk si nikel ini. Walaupun nggak tahu apakah bisa sepanjang waktu kemarin rally ya. Tapi kalau misalkan dia bisa breakout sini harusnya bakalan cakep sekali nikel ini. Dan jelas pasti Antam, Inco, terus Harum itu bakalan jalan lagi sih. Tuh, pantau aja harga nikel ini karena ada tanda-tanda pembalikan arah. Yang penting bisa breakout sini aja 18.480. Itu pasti bakal bisa liar lagi ya. Tuh, sahamnya pun udah mengikuti, udah rebound juga untuk si Antam ini ya. Dan sekarang kalau menurut saya dia masih ada di angka murah untuk Antam ini. Karena angka murahnya Antam itu kan 2200 ya. 2200 itu support kuatnya dia, lalu setelah itu 2070 support kuatnya dia. Kemarin dia sampai 2130 dan sekarang udah di 2260. Lumayan oke. Histogramnya pun udah menguat, bisa golden cross, terus juga tidak divergence ya. Ya, nggak ada divergence sih. Cuman ya harga komoditasnya bagus dan selalu saya ingatkan kalau mau trading di saham komoditas ya ikuti harga komoditasnya. Dan saya lihat nikel ini ada tanda-tanda bagus sih. Dia sudah tidak membuat lower low soalnya, malah membuat higher low. Tuh, cukup menarik kalau misalkan dia bisa menguat lagi. Pasti pada rindu kan zamannya Antam gila-gilaan itu. Tuh, tinggal dipantau aja nikelnya nanti gimana. Kalau nikel breakout bisa masuk ke nikel bakalan jadi salah satu komoditas yang menarik lagi. Cuman kalau menurut saya sekarang batu bara itu yang menarik. Tapi kalau misalkan nikel nanti bisa breakout lanjut naik lagi, ya harusnya bakal naik lagi. Karena juga ada gap yang belum ditutup ya di 3000 ini. Apakah bisa sampai ke sana? Ya kita lihat aja nanti. Oke, itu untuk Antam. Yang penting batasi resiko aja. Untuk konten hari ini itu tadi. Kalau misalkan ada kurangnya saya mohon maaf. Terus juga jangan lupa support terus channel Cuan-Cuan Saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Jangan lupa ditunggu grupnya segera saya siapkan. Dan salam cuan.